Usai Andika Hendy cabut gugatan di MK, PDIP buka opsi kolaborasi dengan Ahmad Lutfi. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, menunjukkan langkah baru dalam kancah politik Jawa Tengah setelah pasangan Andika Perkasa Hendrar Prihadi, Andika Hendy, mencabut gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum, PHJPU, di Mahkamah Konstitusi, MK. Juru bicara PDIP, Muhammad Guntur Romli, mengisyaratkan bahwa partainya terbuka untuk bekerja sama dengan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Jawa Tengah, Ahmad Lutfi dan Taji Yassin. Terkait pemerintahan provinsi yang bersifat lebih koordinatif, maka PDIP siap berkolaborasi dengan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk memastikan keberlanjutan pembangunan di Jawa Tengah, ujar Guntur dalam wawancara eksklusif pada Ahad, 19 Januari 2025. Alasan pencabutan gugatan. Langkah pencabutan gugatan ini menimbulkan beragam spekulasi. Guntur menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasari situasi internal tim Andika Hendy, termasuk mundurnya sejumlah saksi kunci. Itu kayaknya dicabut karena banyak saksi yang mundur, ungkapnya saat ditemui di halaman Masjid At-Taufik, Lenteng Agung, pada malam Jumat, 17 Januari 2025. Namun, keputusan ini juga memicu kritik dari berbagai kalangan, termasuk pendukung PDIP sendiri. Sebelumnya, sejumlah kader PDIP lantang menuduh adanya kecurangan pemilu, termasuk dugaan parcok atau pengondisian hasil pemilu oleh pihak tertentu. Pidato-pidato mereka di berbagai kesempatan menyiratkan ketidakpuasan terhadap hasil pilkada. Keputusan mencabut gugatan ini secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa PDIP dan pasangan Andika Hendy mengakui tidak ada bukti cukup atas tuduhan kecurangan tersebut. Hal ini menjadi tamparan bagi narasi yang sebelumnya digulirkan oleh kader-kader partai. Kritik tajam muncul dari publik yang mempertanyakan konsistensi dan kredibilitas PDIP dalam menyikapi hasil pemilu yang mereka anggap tidak adil. Reaksi menohok terhadap PDIP. Sebagai salah satu partai besar dengan basis massa kuat, PDIP seharusnya menjadi teladan dalam menjaga integritas politik. Namun, langkah mereka yang mencabut gugatan setelah sebelumnya gencar menyuarakan tuduhan kecurangan dinilai merusak kredibilitas partai. Sikap seperti ini menunjukkan inkonsistensi dan membuka celah bagi kritik bahwa tudingan kecurangan hanya digunakan sebagai alat politisasi. Partai besar seperti PDIP harusnya memberi contoh dalam bertindak berdasarkan bukti, bukan hanya retorika. Ketika tuduhan dilemparkan tanpa dasar yang kuat, itu tidak hanya merugikan lawan politik tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi, kata Dr. Amir Hamzah, seorang pakar politik dari Universitas Gadjah Mada. Langkah PDIP mencabut gugatan ini seharusnya menjadi momen refleksi bagi partai dan kadernya. Menuduh tanpa bukti, apalagi melibatkan isu-isu sensitif seperti integritas pemilu, hanya akan mengikis legitimasi politik mereka sendiri. Jika tuduhan itu tidak terbukti, PDIP secara tidak langsung mengakui bahwa proses pemilu berjalan sesuai aturan yang berlaku. Ketika gugatan dicabut, itu artinya tuduhan-tuduhan sebelumnya kehilangan landasan. Partai harus bertanggung jawab untuk tidak lagi menyebarkan isu yang tidak terverifikasi. Kedepan, PDIP harus menunjukkan kedewasaan politik yang sejati, tegas Siti Zahra, pengamat hukum tata negara dari Universitas Indonesia. Dinamika politik setelah gugatan. Dengan pencabutan gugatan ini, Ahmad Lutfi dan Taji Yassin dipastikan memimpin Jawa Tengah. Keputusan PDIP untuk membuka opsi kolaborasi menjadi sinyal positif dalam dinamika politik di provinsi tersebut. Menurut pengamat politik Universitas Diponegoro, Dr. Sri Wahyuni, langkah PDIP menunjukkan kedewasaan politik yang mengutamakan stabilitas pemerintahan. Kolaborasi antara PDIP dan Lutfi Yassin akan menciptakan sinergi yang baik untuk program-program pembangunan. Jika berhasil diwujudkan, ini bisa menjadi contoh harmonisasi hubungan antara partai dan pemerintahan lokal, kata Sri. Namun, sejumlah pengamat juga mencatat ironi dalam langkah ini. Awalnya, PDIP begitu keras menuduh adanya kecurangan, bahkan sempat menggiring narasi tentang pengkhianatan demokrasi. Tetapi, ketika gugatan dicabut, partai tiba-tiba menawarkan kolaborasi. Ini seperti panas-panas tahi ayam, ujar salah satu pengamat politik nasional yang enggan disebutkan namanya. Gugatan di provinsi lain tetap berlanjut. Di sisi lain,
PDIP menegaskan bahwa gugatan terkait pilkada di provinsi lain, seperti Jawa Timur dan Sumatera Utara, akan tetap dilanjutkan. Gugatan Jatim dan Sumut tetap lanjut karena terdapat dugaan pelanggaran serius yang harus diuji oleh MK, kata Guntur. Berdasarkan data MK, gugatan Andika Hendi sebelumnya terregister dalam akta pengajuan permohonan pemohon nomor 266 PAN MK EAP 3/12/2024, yang diajukan secara daring pada 11 Desember 2024. Namun, keputusan pencabutan membuat fokus PDIP beralih untuk memperkuat dukungan di tingkat lokal melalui kolaborasi. Respons Ahmad Lutfi. Gubernur terpilih Ahmad Lutfi menyambut baik niat PDIP untuk berkolaborasi. Dalam pernyataan singkatnya, ia menekankan pentingnya kerja sama lintas partai demi kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Kami terbuka untuk semua pihak yang ingin bekerja sama membangun Jawa Tengah. Fokus kami adalah menjalankan visi dan misi yang telah dijanjikan kepada rakyat, ujar Lutfi. Dengan adanya sinyal kolaborasi ini, peta politik Jawa Tengah diprediksi akan lebih stabil. Namun, masih menjadi pertanyaan bagaimana implementasi konkret dari kerjasama ini di lapangan, mengingat perbedaan latar belakang politik dan kepentingan yang ada. Bagaimanapun, langkah ini memberikan harapan akan terciptanya pemerintahan yang inklusif dan efektif di Jawa Tengah. Katanya terdepan pembela suara rakyat, teriak lantang penuh semangat, bikin semua terpikat. Tapi baru panas, belum habis laga, mundur teratur, gugatan pun sirna. Apakah ini prinsip atau cuma strategi? Katanya terkukuh cepat sekali pergi, saat nyali diuji, kok malah hilang nyali. Lihatlah rakyat menilai tanpa basa-basi. Panas-panas tai kayak cuma sebentar nyalanya. Ribut di awal tapi hilang di ujung cerita. Rakyat butuh bukti, bukan cuma janji. Kolaborasi semua, siapa yang akan peduli? Kuasa hukum berbicara, katanya ada kendali. Tuding malah besar tapi tak sampai finalisasi. Sekarang tarik mundur, bilang koordinasi. Nyali kalian cuma aksesoris demokrasi. Janji perubahan hanya angin lalu. Saat jalan terjal kok malah cari pintu. Di Jawa Timur, Sumut kok masih maju. Apa yang sebenarnya kalian takutkan itu? Panas-panas tai kayak cuma sebentar nyalanya. Ribut di awal tapi hilang di ujung cerita. Rakyat butuh bukti, bukan cuma janji. Kolaborasi semua, siapa yang akan peduli? Jangan salahkan rakyat jika mereka jengah. Politik penuh drama, rakyat tak butuh megah. Jujur dan nyata, itulah yang dicari. Bukan katakan kosong yang cuma basi. Panas-panas tai kayam, cuma sebentar nyalanya. Ribut di awal tapi hilang di ujung cerita. Rakyat butuh bukti, bukan cuma janji. Kolaborasi semua, siapa yang akan peduli? Kuasa hukum berbicara, katanya ada kendali. Tuding malah besar tapi tak sampai finalisasi. Sekarang tarik mundur, bilang koordinasi. Kolaborasi semua, siapa yang akan peduli?